Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Ini pasal menceritakan manintan qada uhuduhu harruma alaihi arba'atu asya. Kata ulama di sini katakan barang siapa yang batal wudunya maka haram bagi orang tersebut arba'atu asya'a, 4 perkara. Jadi bagi orang yang batal puasa maka bagi orang tersebut haram hukumnya 4 hal. Mana yang pertama? As-salatu, dia haram salat. Jadi tidak boleh salat. Atau urang mah jadi haram salat nage. Wudu deui atuh, lain can salat pan. Berarti kudu ulah ngadeluh, we geus batal oge. Nya geus batal oge wuduna tadi teh ku salah satuna hayo we ngadeluk salat. Haram eta hukumna teu meunang. Jadi kudu kumaha tuh? Wudu deui. Kitu nya. Jadi kudu wudu deui. Ada banyak kejadian nih. Sok diperhatikan gitu. Kebanyakan kan kira-kira ieu mah. Jujur we jujur lamun cenah ngadakeun khutbah osok culengge urang teh fokus apakah nundutan? Nundutan. Tah nundutan posisina eta teh kumaha tah urang teh? Lamun cenah posisi kos si bapak eta tah. Tah otomatis dia nyada gitu ya, ada yang itu tuh. Nah, itu khawatir itu. Jadi nanti ketika bangun itu kok banyak orang yang nundutan, terus posisi nundutannya pun misalnya tidak sesuai dengan tadi yang dibacakan, ya. Tapi kok ketika bangun imam qomat salat Jumat kok nggak ada yang ke toilet, ke tempat wudu. Nah, jangan-jangan mereka menyangka mereka itu tidak batal wudunya. Da cek main nama nganu da teu sare ieu ngan tadi teh rada teu eling doang. Heuh teh sare teh eling teh. Ngalenyap. Karena teu inget eta ngalenyap walaupun detik hitungannya itu tidur udah masuknya. Jadi tidur teh lain kudu ngorok, lain kudu ngelahai. Ya, ketika kita tidak sadar apa tadi ge? Tidak sadar bahasana ge. Ya, binaumin. Ya, yang membatalkan itu jadi leungit jawalul akli, leungit hakal teh binaumin kusabab tidur. Leungit akalna kusabab tadi teh akal pikiranna di bawah sadar, ya, di bawah sadar. Tah maka awas hati-hati bisina terjadi ka urang, ya, ternyata urang posisi dudukna teh tidak sesuai tadi dengan yang tuntunkan, maka ketika naik Jumat sesudah khotib lamun cenah urang memang rumasa urang teh tadi teh nundutan maka bergegas ambil wudu lagi. Gitu. Ihtiyat aja, ihtiyat, hati-hati. Takutnya memang kita benar-benar batal gitu. Nah, karena memang itu rentan, ya. Jadi batal di mana batal wudu maka haram hukum. Haram berarti sholat Jumat katanya damaina batal wudu gitu. Jadi haram migawe 4 perkara tadi non sholat. Jadi eta mah mau sholatna sholat fardu, mau sholat sunnah haram enggak boleh. Di mana teu aya udur. Dawuhan Kanjeng Nabi la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yadoa. Jadi henteu narima Gusti Allah Subhanahu wa taala kana salatna seseorang di antara kalian semua di mana seseorang itu atau manusia itu boga hadas atau batal wudunya sehingga dia wudu kembali gitu. Tah henteu ditarima hartina henteu sah. Jadi hartina teh henteu sah salat iwal kalawan wudu. Nah, dina makna salat termasuk sujud tilawat
sujud tilawah kalau kita menemukan itu tuh termasuk dalam surah apa? Sajdah, terus surat Al-Kahfi ya kalau nggak salah itu ada tuh. Jadi lamun dina bacaan Al-Qur'an pinggirnya itu ada sajdah. Nah, itu kan kalau kita mendengar, kalau kita membaca ataupun mendengar, kita sunnah itu sujud tilawat. Nah, bacana sajadal wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu bihawli wa quwwati tabaraka ahsanul khaliqin. Nah, sujud syukur sama ya, jeung termasuk khutbah Jumat. Akan tetapi lamun cenah aya uzur ya, aya uzur itu henteu haram lamun cenah aya uzur. Malahan terkadang itu wajib. Seperti kita posisinya sudah masuk waktu, bahkan mau habis waktu sholat zuhur teh udah mau habis nih, tapi kita tidak menemukan air untuk berwudu, juga tidak menemukan tanah untuk bertayamum. Di mana urang posisinya? Meureun di Gunung Batu sugan di luhur tadi mana tah? Ya. Tah, tapi posisi waktu sholatnya udah mau habis. Maka walaupun posisi kita tidak punya wudu, maka laksanakanlah sholat. Laksanakan sholat walaupun kita tidak mempunyai wudu. Untuk apa itu? Lihurmatil wakti, karena menghormat waktu. Gitu. Tangke mah lamun cenah urang geus manggih, walaupun di luar waktu sholat eta, wudu kodoan. Balikan deui sholatna. Itu eta teh saking ku ulah-ulahna ninggalkeun sholat. Sokomo mang posisi urang tibang ayana teh misalkan di kombak deket ka imam. Waktu sholat misalkan gitu nya. Ya Allah ya Karim. Atau orang ya di kebun di mana lah gitu. Orang teh hayah we tongoy atau ke bangunan atau ke di pabrik dan lain sebagainya. Kita teh sampai menyia-nyiakan waktu sampai habis waktu kita. Misalkan gitu. Kita teh enggak sholat ya Allah, padahal air ada, ya posisi waktu kita ada. Padahal waktu untuk melaksanakan sholat itu waktunya tidak banyak. Kalau hanya sholat saja 5 menit pun itu udah paling lama. Yang 4 rakaat. Oh, ya. Ya saking ulah-ulahna orang ninggalkeun sholat sampai di dalam fikih diatur ketika mau habis waktu mau wudu. Padahal tadi kalau kita batal haram melaksanakan sholat, tetapi kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat walaupun kita tidak punya wudu. Untuk apa? Untuk menghormati waktu sholat. Nanti mah kalau sudah ada air, walaupun udah di luar waktunya, udah laksanakan wudu. Habis kita sholat waktu yang pertama dulu, sholat asar misalnya, udah. Jadi zuhur asupna qada zuhur. Tinggal ge usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin nu tadina adaan teh diganti jadi qadaan lillahi ta'ala gitu. Tuh. Saking ku ulah-ulahna tah. Eta nya para Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, haram hukumnya bagi orang yang batal wudu itu adalah haram apa? At-tawafu, yaitu haram tawaf. Nah, apakah itu tawafnya tawaf fardu atau tawaf sunnah? Nanti karena ada tawaf fardu, ada tawaf sunnah tuh nanti di dalam hukum haji nanti ada dibahas. Ya, pokoknya tidak boleh aja. Jadi harus benar-benar posisi kita itu dalam keadaan berwudu. Waduh, makanya banyak ya tuh yang kesulitan kalau lagi melaksanakan tawaf. Mungkin tuh Bapak Asim yang sudah melaksanakan umroh, karena posisi orang banyak, ya tempat wudu mungkin terbatas, ada tapi posisinya jauh, maka sebisa mungkin pertama kita jangan sampai bersentuhan dengan lawan jenis. Karena mungkin kalau kentut mah kita masih bisa nahan ya, insya Allah. Tapi yang tidak bisa tertahan itu tadi kalau lagi tawaf itu nanti yang bisa membatalkan itu tadi. Yang ketiga tadi karena bersentuhan dengan lawan jenis.
Jangankan bersentuhan dengan lawan jenis orang lain, dengan istri aja kita bisa batal, tidak boleh. Maka perempuan itu biasanya dianjurkan memakai sarung tangan, yaitu tadi menjaga supaya tidak batal. Ataupun nanti diarahkan sama mutoifnya atau nanti dari KBIH-nya apa? Yaitu kita taklid ke madhab yang lain. Kalau nggak salah madhab Imam Hanafi ya, yang tidak batal kita kalau bersentuhan dengan lawan jenis itu. Kita bisa tuh bertaklid dulu, berpindah dulu sementara, niat bertaklid kepada imam yang lain yang memperbolehkan kita tersentuh dengan lawan jenis, termasuk dengan istri kita. Nah berarti kita walaupun dalam posisi tawaf pun kita tidak khawatir batal, karena yang dikhawatirkan ketika tawaf yaitu tadi bukan karena kita kentut ya, bukan karena kita memegang kemaluan. Yang dikhawatirkan ketika tawaf itu adalah itu tadi, karena bersentuhan dengan lawan jenis. Yaitu tadi kuncinya dua. Yang pertama kita harus benar-benar menjaga, yang kedua kita pindah madhab dulu, bertaklid dulu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, yang haram bagi orang yang batal wudu itu adalah wa masul mushafi wa hamluhu. Masuk teh berarti nyabak Quran, nyabak. Urang teh nyabak we. Padahal teh boga wudu dicabak urang teh. Ternyata haram hukumna. Haram berarti dosanya. Itu enggak boleh. Jadi kita jangan la masuk illal mutahharun. Jadi tidak atau jangan berani menyentuh Al-Quran terkecuali kita dalam keadaan suci. Jadi saking kunaon teh, saking ku mulia-muliana, saking ku agung-agungna Al-Quran eta teh. Ya. Ku kotor-kotorna urang gitu meureunna. Ya. Sampai kita tidak boleh memegang pun itu tadi Al-Quran kalau tidak mempunyai wudu. Memegang tidak boleh. Wahamluhu, dan yang terakhir membawanya. Memegang dan membawa bedanya. Memegang mah dicabak kungkul kita, dibawa mah kurang. Dipegang mah dicabak, dibawa mah kurang diangkat, dipindahkan. Nah, tapi engke aya aturanana, lamun cenah dalam keadaan darurat, niatna misalkan daripada terkena banjir atau kebakaran. Waduh, urang teh wudu heula, ieu kaduruk manten atuh meureun. Lamun urang teh teu boga wudu kari-kari Quran teh rek kaduruk atawa rek bawa banjir. Waduh, haram cek Pak Ustaz ge urang wudu heula. Beres wudu, leungit geus. Nah, kumaha tuh aya kitu? Nah, urang eta mah dalam keadaan posisi darurat. Berarti boleh kalau proses darurat mah. Gitunya. Ataupun nanti jadi kalau ada dalam kotak, kita yang dibawanya itu adalah kotaknya, petiknya. Jangan sampai menyentuh Qur'annya gitu. Nah, jadi pasalnya yang haram ketika kita batal wudu ada 4. Yang pertama haram apa tadi? Haram salat. Salat wajib ataupun salat sunnah, terkecuali posisi darurat kita dihormati waktu. Yang kedua haram tawaf, yaitu mengelilingi Baitullah Ka'bah 7 putaran, itu tidak boleh, haram hukumnya ya. Yang keempat memegang Al-Qur'anul Karim, yang keempat membawa Al-Qur'anul Karim, itu hukumnya haram. Jadi mau membawa ataupun memegang kita harus mempunyai wudu. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tidak harus banyak ngaji mah, yang penting kita paham dan terus jangan sampai lupa, itu aja ya. Ingat terus. Nanti banyak-banyak malah ongkek lagi. Itu saja
yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafi'ina karimina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu laka syukru kami bagi jalali wa dzikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habibna fi sakaratil maut wa nazatan minan nar wal afa innal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungna nyuwun keunda punten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.